Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat datang di sosialisasi CSMS kedua di PLN Icon Plus. Jadi untuk hari ini agendanya akan ada sosialisasi dan mungkin nanti apabila ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan semuanya bisa disampaikan melalui kolom chat atau dengan raise hand. Mungkin pertama-tama kita akan membaca doa terlebih dahulu. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk acara sosialisasi CSMS di hari ini. Nah, lalu untuk selanjutnya, sebelum lanjut kepada acara sosialisasi CSMS hari ini, mungkin izinkan saya menyampaikan safety induction untuk online meeting pada pagi hari ini. Yang pertama, karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kita tetap menjaga prokes. Jadi dalam daring ini rekan-rekan masih menggunakan masker dan mungkin menjaga jarak aman kepada rekan-rekan di sekitarnya. Yang kedua, silakan duduk secara ergonomis, jangan terlalu membungkuk dan posisi leher yang tegap. Atau kursi sandaran ini bisa menopang lekuk tulang belakang. Yang ketiga, untuk jarak mata pada layar, harap diperhatikan untuk jarak mata terhadap layar laptop masing-masing, agar tidak terlalu dekat maupun tidak terlalu jauh. Nah, untuk istirahat mata, ini bisa dengan 20-20-20 atau setiap 20 menit dapat menatap layar laptop, 20 detik mengistirahatkan mata, dan melepaskan pandangan sejauh 20. Yang kelima, tentunya kita tidak lepas dari bahaya pekerjaan yang ada di sekitar, salah satunya adalah kelistrikan. Mohon diperhatikan kabel-kabel, mungkin charger laptop dan sebagainya, agar diposisikan dengan baik dan benar. Yang keenam, apabila ada kebencanaan atau mungkin kedaruratan yang terjadi, tetap memerhatikan dan menomorsatukan untuk mengevakuasi diri apabila mendengar alarm bahaya berbunyi. Yang ketujuh, apabila sedang menyetir, hindari aktivitas berbahaya atau menggunakan handphone sambil menyetir. Mungkin itu safety induction yang dapat dilakukan untuk online meeting sosialisasi CSMS di hari ini. Selanjutnya kita akan lanjut kepada pembukaan atau mungkin open speech dari manajer Subbidang K3KL, Bapak FX Yunianto. Kepada Bapak FX Yunianto dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Ya, semangat hari Senin, puasa gitu kan, kita yel-yel ya kan, yel-yel kebangsaan kita. Icon Plus. We can do it. Icon Plus. We will do it. Icon Plus. Oke, nanti di akhir kita tambahkan safety yes, healthy yes, accident no ya nanti. Oke, terima kasih Mbak Rika, terima kasih rekan-rekan Iconers semua yang pada pagi hari ini menghadiri undangan kita dalam rangka sosialisasi CSMS ya, atau Contractor Safety Management System. Nah, CSMS ini biasanya diberikan atau diterapkan oleh pemberi kerja. Biasanya gitu ya, di PLN ataupun di luar PLN. Nah, nanti teman-teman akan diberikan sosialisasi bagaimana menghandlenya terkait dokumen-dokumen yang berhubungan dengan HSE. Biasanya kalau di luar itu HSE plan. Seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman akan memberikan sosialisasi, memberikan sharing knowledge terkait dengan CSMS. Nah, mungkin ini
skupnya di PLN dulu ya, karena yang saat ini berjalan di PLN, tetapi tidak menutup kemungkinan di perusahaan lain, karena di perusahaan lain atau pemberi kerja lain, manakala pekerjaannya itu memiliki risiko tinggi, ya biasanya ada terkait dengan K3 ini ya. Yang pernah saya ketahui adalah bobotnya itu kalau nggak salah 20%, ya. 20%, kemudian dari 20% itu nilainya minimal 55. Jadi sayang sekali kalau misalnya kita tidak siap atau mungkin tidak bisa memberikan katakanlah informasi perihal itu gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini nanti teman-teman bisa bertanya gitu ya, sejelas-jelasnya agar dari teman-teman nanti dari Kang Anggara atau Mbak Rika akan menjelaskan terkait dengan CSMS itu seperti apa, terus mungkin nanti contoh-contohnya seperti apa. Harapannya pertemuan ini bisa memberikan insight kepada teman-teman terkait dengan CSMS supaya nanti pada saat menyiapkan dokumen tender, bahkan pada pelaksanaan pekerjaan itu kita semakin paham atas K3, karena fungsi dari K3 KLD pusat ini lebih ke arah kebijakan, kemudian asistensi, kemudian kita ngebantu teman-teman. Pada akhirnya teman-teman sendiri nanti yang akan menjalankan itu sendiri di sisi proses bisnisnya, ataupun nanti di sisi pelaksanaan lapangan oleh si project manager. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan ke teman-teman sebagai pembuka. Semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam upaya kebaikan kita membangun Icon Plus ini ya. Kita diberikan kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan. Kira-kira itu teman-teman. Selamat mengikuti acara dan tetap semangat dalam menjalankan puasa. Semoga puasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi teman-teman. Pagi. Nah, ini nih safety yes, healthy yes, Safety yes, healthy yes, accident no. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Silakan Mbak Rika, Kang Anggara untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Pak Vaksinianto untuk arahan dan juga mungkin sambutannya terkait agenda di hari ini. Mungkin tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja memasuki agenda utama di pagi hari ini, yakni penjelasan ya mengenai atau sosialisasi mengenai CSMS yang akan dibawakan oleh Pak Anggara. Pak Anggara dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Baik, terima kasih Mas Yunet atas waktunya. Terima kasih Mbak Rika dan rekan-rekan semua, khususnya rekan-rekan yang kami undang ini adalah rekan-rekan teman-teman sales, lalu teman-teman PIC yang biasa di SB regional juga menghandle tender. Lalu teman-teman operasional yang kira-kira related dari sisi aktivasi, pembangunan, dan lain sebagainya. Jadi related dengan tender, lalu diteruskan kembali pekerjaan tender yang sudah didapat oleh teman-teman sales, itu diteruskan oleh teman-teman operasional di SB regional. Pada itu kami harapkan sosialisasi CSMS yang kesekian kali ini teman-teman semua lebih jelas ya. Lebih mempertajam lagi karena kami setiap tahun dari tahun 2002 awal itu 1 tahun sudah kami lakukan sosialisasi 2 kali. Nah, bisa juga nanti teman-teman kalau ingin mereview kembali sosialisasi sebelumnya itu bisa dilihat di link YouTube channel K3KL kami. Baik teman-teman semua, nanti jika ada pertanyaan silakan saja raise hand atau chat. Nah, Mbak Rika tolong dilihatin chatnya, atau kalau raise hand nanti bisa langsung tanya langsung saja karena kita sifatnya interaktif karena supaya bisa lebih dimengerti dan jelas karena beberapa kali Mas Anggara, maaf suaranya kecil banget ya. tes 1 2 3 Kurang.
Hah? Kurang. Beda sama yang tadi, yang pertama pada salam. Kurang jelas, kurang jelas. Nggak ada yang harus kita isi. Nah itu maksudnya. Tes 1 2 3. Kedengeran suaranya? Udah lama banget. Kedengeran nggak Mbak Rika suara saya? Kedengeran Mas. Kedengeran, Iya, Kang. Jelas ya? ya. Oke, boleh saya pegangin. Baik, saya ulang ya. Teman-teman semua, sebagai redaksi di awal, tujuan dan main goal kita hari ini adalah rekan-rekan semua, khususnya teman-teman di regional maupun di pusat. Untuk teman-teman sales yang biasanya menghandle tender atau pengadaan di unit-unit PLN. Unit PLN itu yang akan kami jelaskan adalah seluruh grup PLN kecuali anak perusahaan dan subholding. Jadi dari distribusi, dari transmisi, distribusi, pembangkitan. Nah, itu unit PLN. Jadi di tahun 2023 ini 100% seluruh unit PLN sudah menerapkan CSMS. Itu Kontraktor Safety Management System kepada seluruh kontraktornya. Dalam artian Icon itu diposisikan sebagai kontraktornya jika kita diberikan atau mengikuti tender di unit-unit PLN terkait. Nah, gitu ya. Apa sih CSMS? Nanti kita jelaskan lagi di depan. Kadar itu jangan sampai nanti teman-teman semua itu ada yang kaget gitu ya. Kok ada sekarang syarat sertifikat CSMS nih? Apa syaratnya ini dalam mengikuti tender? Tentunya teman-teman kalau di pusat ini sudah nggak asing nih, Bang Alek, Mas Abud gitu ya, Mas Budi, mohon maaf, itu sudah sering kali ya ikutan tender yang harus disyaratkan CSMS dan kami asistensi di situ gitu. Nah, maka dari itu nanti supaya rekan-rekan semua tidak kaget. Kalau ada persyaratan seperti itu apa harus dilakukan? Siapa yang harus dihubungi dan tahapannya apa yang akan kita lakukan bersama? Lebih seperti itu. Baik, nah ini adalah peraturan direksi yang sudah dikeluarkan oleh PT PLN Pusat terkait pedoman penyeragaman unit PLN anak perusahaan dalam menyeleksi pengelolaan kinerja ketiga. Jadi nanti CSMS ini kenapa kami mengundang teman-teman tender dan operasional? Karena metode kontraktor safety management system ini tidak hanya sebagai syarat tender di depan, tetapi sampai dengan proses evaluasi saat melakukan atau saat mengerjakan tender tersebut atau proyek tersebut. Jadi satu siklus nih, satu siklus di depan dari sisi sebelum project activity, lalu sampai dengan monitoring pekerjaan dari sisi ketiganya dan evaluasi di akhir. Maka dari itu teman-teman semua harus aware nih, walaupun nanti gitu ya, di dalam proses pelaksanaan kami asistensi di situ. Tetapi teman-teman semua mohon bantu kami untuk juga kita sama-sama mengevaluasi dan memonitoring kira-kira poin apa saja nih yang harus kita siapkan jika ada proyek di unit PLN. Nah, gitu. Jadi sekarang udah ada PRD-nya, semua diwajibkan untuk kontraktor tidak hanya Icon, tetapi kontraktor-kontraktor yang ikut serta dalam proyek-proyek di unit-unit PLN dari pembangkitan, transmisi sampai dengan distribusi. Itu ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini adalah high level tahapan pengelolaan CSMS di PLN sesuai dari tadi SPLN atau perdirnya. Apa saja? Mereka akan melakukan risk assessment. Ini PLN accountability-nya. Jadi, nanti kalau ada tender di PLN, PLN tersebut akan melakukan risk assessment. Risk assessment itu artinya apa? Dia akan mengevaluasi resiko tender yang akan mereka broadcast mempunyai nilai resiko apa. Apakah rendah, menengah, tinggi, atau sangat tinggi, atau dengan ekstrim. Nah, ini juga menentukan nanti, menentukan kita sebagai calon kontraktornya PLN harus masuk dan mempunyai standar CSMS apa. Jika kita akan berhadapan dengan tender-tender dengan risk assessment apa. Contoh, ada tender pembangkitan di P3BS Sumatera. Mereka di dalam tornya, di dalam RKS-nya menentukan bahwa risk assessment yang akan mereka lakukan adalah ekstrim. Maka mereka akan mensyaratkan siapapun kontraktor yang ikut tender di P3BS untuk proyek tersebut harus memiliki sertifikat CSMS dengan level ekstrim. Amil. Jadi itu strateginya. Jadi teman-teman semua, khususnya teman-teman sales dulu nih, di prakualifikasi. Lihat tornya, lihat RKS-nya,
Kalau di persyaratan CSMS-nya dia menyebutkan risk assessment-nya ekstrim, maka kita harus punya nilai yang ekstrim. Kita harus mempunyai kualifikasi CSMS yang ekstrim. Ini yang harus kita kawal bersama. Kenapa kami sosialisasi ini berulang kali? Karena jangan sampai ada miskomunikasi yang mengakibatkan hilangnya revenue atau pendapatan untuk Icon Place. Baik, setelah risk assessment dilakukan oleh PLN sendiri di internalnya, lalu lakukan prekualifikasi kepada penyedia barang dan jasa. Dalam prekualifikasi ini, mereka akan mensyaratkan kepada calon kontraktornya sesuai dengan risk assessment yang sudah ditentukan di dalam rencana kerja dan syarat-syaratnya. Jadi yang saya bilang, kalau misalkan dia di RKS-nya proyek tersebut harus memiliki resiko ekstrim, maka kita harus punya sertifikat CSMS dengan level ekstrim. Jika di dalam prakualifikasi mereka menstandarkan atau mensyaratkan proyek tersebut serta dengan proses sertifikat CSMS yang di atasnya rendah. Boleh medium, boleh tinggi, sangat tinggi, dan ekstrim. Jelas ya? Ada pertanyaan teman-teman semua? Belum ada ya? Kita lanjut ya. Oke. Di dalam prakualifikasi kita akan dilakukan assessment. Kita akan di-assessment oleh PLN ini terkait Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita khususnya K3KL akan di-assessment oleh tim K3KL dan tim pengadaan beserta tim kualifikasi CSMS. Kita sudah lakukan ini beberapa kali di unit PLN. Jadi tidak hanya K3KL nanti, kami didampingi oleh teman-teman tender yang ikut serta di dalam tender tersebut. Misalkan kalau sekarang ada Bang Alek, timnya Bang Alek ikut dengan kami akan di-assessment. Tetapi nanti dengan tim tendernya ikut serta di situ, baik secara online maupun secara offline. Baik nanti unit PLN-nya hadir di lokasi, meninjau, dan lain sebagainya. Jadi assessment-nya biasa ada dua, online dan offline. Online-nya by Zoom, offline-nya nanti akan melihat langsung ke lapangan. Nah, komunikasi-komunikasi ini yang kami butuhkan dijembatani oleh teman-teman tender. Gitu. Karena begitu banyaknya nih proses-proses tender di Icon yang melakukan prakualifikasi CSMS. Di mana SK dari Perdet ini berlaku 1 Januari 2023. Maka tidak ada lagi tidak ada lagi toleransi kepada mitra-mitra calon kontraktor yang tidak mempunyai sertifikat CSMS. Itu akan sangat merugikan kita kalau kita tidak lolos di prakualifikasi terkait CSMS-nya. CSMS itu kita ngomong skop K3-nya. Nah, lebih seperti itu. Setelah proses kualifikasi selesai, kita lolos, lalu kita dinyatakan dengan level tertentu. Gitu. Misalkan PT Icon itu lolos dengan level ekstrim, paling tinggi gitu ya. Maka proses pengadaan berjalan. Dalam proses pengadaan berjalan, seperti biasa teman-teman tender melakukan submit, SPH, dokumen teknis, dan lain sebagainya, termasuk sertifikat CSMS yang sudah lolos di fase yang kedua. Dilampirkan di dalam proses pengadaan, submit, misalkan kita lolos, dapat tendernya, lalu ada yang disebut dengan pre-job activity. Teman-teman semua, saya kembali lagi ke awal sedikit bahwa ini siklus semua terkait CSMS. Kalau ngomong CSMS berarti terkait K3. Ini terkait K3-nya. Jadi kontraktor safety management system. Manajemen sistem yang mengelola kontraktor dari sisi K3-nya. Jadi dia menverifikasi dari awal, prakualifikasi sebelum tender, lalu setelah tender kita juga akan diakses lagi melalui namanya PJA atau pre-job activity. K3-nya di assessment lagi setelah kita dapat tender. Lalu setelah kita melakukan pre-job activity, itu di dalamnya nanti akan ada disebut dengan perencanaan HSE-nya apa, HSE plan-nya apa. Nah, itu juga akan kami asistensi. Tetapi kami juga butuh komunikasi dengan teman-teman operasi saat ini. Kalau teman-teman tender kan cukup nih, sampai pengadaan, selesai, menang tender, dapat kontrak, lalu masuk ke pre-job activity. Nah, di pre-job activity inilah kami butuh juga komunikasi dengan teman-teman operasi yang siapa yang menjadi direksi pekerjaan di lapangan. Karena kami perlu intent komunikasi apa yang dikerjakan. Kami harus analisa K3-nya. Kami harus analisa answer condition, answer action-nya.
draft KPI-nya, perencanaannya, struktur HSE-nya, dan sebagainya. Itu banyak sekali yang disyaratkan oleh PLN. Kalau misalkan teman-teman operasi itu menyerahkan langsung saja ke kami, tanpa ada kira-kira diskusi, skop pekerjaannya apa sih? Gitu. Soal lingkup masalahnya apa di dalam pekerjaan proyek itu, kami tidak bisa identifikasi K3-nya. Nah, maka dari itu, ini tahapannya dulu di awal ya. Nanti kita lihat apa saja sih isinya di project activity. Di dalam project activity, nanti kita assessment lagi. Bagaimana perencanaan K3-nya. Bagaimana KPI yang ditetapkan oleh pemberi pekerjaan kepada ICON dari sisi skop K3. Jadi kita diberikan KPI ini nanti di dalam project activity. Seperti hanya zero accident, tidak boleh ada kecelakaan. Tidak boleh ada temuan unsafe action, nol. Dan lain sebagainya. Itu KPI-nya banyak. Ini juga kami akan komunikasi dengan teman operasi. Jadi dari teman tender, kembalikan ke direksi pekerjaan, misalkan DSB regional, misalkan tim pembangunan gitu ya, tim pembangunannya siapa, kita komunikasi intens. Dan KPI ini sifatnya nanti bisa dikomunikasikan dengan pemberi KPI-nya, dengan PLN-nya. Jika itu keberatan di kita. Makanya kita butuh komunikasi. Kita komunikasi dengan teman-teman SBU nanti. Beratan nggak kalau KPI-nya kita zero unsafe action? Tidak ditemukan aksi tidak aman. Kadang kita keberatan lah. Nggak mungkin kita unsafe action tidak ditemukan. Nanti tahu-tahu PLN sidak ada unsafe action, kita dipotong tuh di situ. Nilai kita kan jelek. Kadar itu kita butuh komunikasi. Jadi tadi HSE plan-nya, lalu KPI-nya ditentukan, setelah itu ada format work in progress. Nah, di sini teman-teman mulai bekerja nih. Teman-teman operasi bekerja, atau pembangunan, atau aktivasi korporat, dan sebagainya, yang berhubungan dengan PLN, bekerja di sini pun ada form yang harus diisi. Dan akan diisi oleh unit PLN setempat sebagai pemberi kerja. Dari sisi K3 tentunya. Balik lagi ya, sisi K3-nya. Setelah proyek selesai, maka akan ada final evaluation. Di sini di assessment lagi. Pak, proyeknya selesai. Teman-teman SB sudah memonitoring sebagai direksi pekerjaan. Proyek selesai. Selain evaluasi pekerjaannya, dari sisi K3-nya ada evaluasi lagi. Dan itu semua sudah teraplikasi. Teman-teman semua siklus ini sudah teraplikasi. Jadi tidak ada yang manual. Semuanya sudah diisi di dalam aplikasi CSMS yang sudah terpusat. Dan sudah di-create oleh PLN pusat. Di dalam final evaluasi ini tentunya kita akan assessment lagi dari temuan-temuan dan KPI yang ditetapkan. Dan hasil final evaluation ini akan menentukan bahwa sertifikat dari prakualifikasi di depan sini apakah bisa kita pertahankan. Jadi kalau kita di awal dapat level ekstrim, lalu di saat final evaluasi proyek selesai, banyak temuan-temuan yang kira-kira ini di dalam poin KPI-nya itu merugikan kita. Misalkan target temuan unsafe action-nya 10 gitu. Mereka menemukan 20. Nah, nilai-nilai akhirnya akan di final evaluation dan menentukan apakah sertifikat ini masih layak dipertahankan oleh unit tersebut. Contoh, kita ngomong P3BS. Kalau P3BS kita levelnya ekstrim, ada proyek yang kita lakukan, lalu di dalam final evaluasi nilai kita jelek, kemungkinan bisa disuspend. Atau turun nanti grade-nya. Dari level ekstrim menjadi level sangat tinggi. Atau bisa turun menjadi tinggi atau menengah atau rendah. Nah, ini satu siklus teman-teman semua. Jadi saya ulangi, assessment, prakualifikasi, selection, proses pengadaan, teman-teman tender selesai nih pengadaan. Lalu di sini teman-teman operasi, pembangunan, semuanya, project activity, menentukan perencanaan K3-nya, lalu work in progress dimonitoring oleh unit PLN-nya dari sisi K3-nya ya. Lalu final evaluation dan akhirnya ada hasil akhir terkait CSMS-nya. Dan ini menentukan bahwa sertifikat yang kita dapat di prakualifikasi apakah masih bisa dipertahankan di unit terkait. Ada pertanyaan teman-teman semua? Silakan. Sebelum ke slide selanjutnya. Belum ada ya? Oke, kita lanjut ya. Baik. Nah, sekarang kita diskusi mengenai detail-detail yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, risk assessment. Nah, risk assessment ini teman-teman semua sesuai dengan SK-nya, penilaian risiko dilakukan oleh user atau PLN.
yang berkoordinasi dengan biro atau urusan K3L sesuai dengan rasi reassessment aspek ketiga di bawah ini. Oke. Output reassessment aspek ketiganya jika pembelian langsung atau pengadaan langsung di bawah 100 juta. Dan pengadaan langsung 100 sampai 300 itu penunjukan langsung. Dan ini tidak melakukan yang tidak diterapkan oleh CSMS ada di bawah 100 juta. Jadi kalau ada teman-teman tender sekarang yang di bawah 1 juta itu tidak menerapkan ke CSMS. Tapi kalau pengadaan 100 sampai 300 juta penunjukan langsung atau tender di atasnya itu pasti menerapkan CSMS. Jadi pastinya kalau teman-teman disyaratkan CSMS itu pastinya tender-tender yang besar. Ini mengenai risk assessment-nya. Baik, nah ini prakualifikasinya. Teman-teman semua, prakualifikasi ini hanya untuk mendapatkan sertifikat CSMS ya. Jadi sekarang kami baru ngomong seperti ini. Setiap unit PLN, ya, saya infokan nih, setiap unit PLN dari pembangkitan, transmisi, distribusi yang akan membuka tender, itu seluruh calon kontraktornya harus mempunyai sertifikat CSMS di unit-unit terkait. Ini dulu nih. Nanti pasti akan ada pertanyaan ya kalau yang sudah melakukan CSMS. Boleh tidak satu sertifikat, bla bla lain sebagainya. Nanti saya akan jawab. Tetapi saat ini setiap unit PLN yang akan mengeluarkan tender kepada kontraktornya itu akan meminta sertifikat CSMS. Maka dari itu kita sebagai calon kontraktornya itu harus punya sertifikat CSMS di mana unit PLN tersebut akan kita masukkan atau ikut serta dalam proses pengadaan. Oke ya. Bagaimana prosesnya untuk dapat sertifikat? Pertama registrasi, Mas. Bapak-bapak, Ibu, registrasi di aplikasi CSMS. Ini admin vendor kontraktor registrasi, self assessment. Di dalam registrasi ada self assessment, masukkan semua dokumen yang ditanyakan di aplikasi. Itu ada 40 poin. Kalau teman-teman semua nanti kami hanya butuh bantuan, silakan registrasi sesuai unitnya. Karena kalau kami registrasi ada banyak unit di sini di PLN. Maka kalau teman-teman semua punya perencanaan kira-kira mana yang akan diikutkan tender, saya ada tender nih di UID Sumatera Bagian Utara gitu. Ikut serta di sana, lakukan registrasi saja dulu. Setelah registrasi, nanti ada self assessment, lalu verifikasi dokumen, approval BA kualifikasi, dan sampai keluar sertifikatnya terbit, itu kami akan asistensi, koordinasi dengan kami. Mas, kami udah lakukan registrasi nih di sini, oke. Apa username-nya, apa password-nya. Setelah itu kita lakukan bersama, masukkan dokumen-dokumennya secara online. Nanti teman-teman tender komunikasi dengan teman-teman tender yang ada di sana. Pak, kami sudah submit nih, oke, kapan kita verifikasi? Kami akan hadir verifikasinya. Kami akan jawab seluruh pertanyaan K3KN. Dan dari itu kenapa nih kami sosialisasi? Karena kalau kami yang inisiatif, banyak unit PLN, gitu. Registrasinya satu-satu atau belum. Tapi kalau sekarang kita mulai inisiatif perkebutuhan dulu nih, ada tender di mana? Registrasi di sana, oke registrasi. Itu hubungi kami. Dan semua pertanyaan asesmen prakualifikasinya sama, Pak. 40 pertanyaan dengan standar 40 jawaban yang sama. Dan itu memang mempermudah kita. Hanya kita registrasinya di unit-unit yang berbeda, itu saja. Dari itu bisa komunikasi dengan kami nih teman-teman tender baik di SBO regional yang akan ikut tender di unit-unit PLN. Jadi ada self assessment, verifikasi dokumennya nanti oleh PLN, lalu ada wawancara dan sebagainya, lalu keluar berita acara prakualifikasinya, lalu nanti akan ada keluar sertifikat CSMS secara online. Ada pertanyaan teman-teman semua? Ini proses prakualifikasinya sebelum tadi pengadaan ya. Jadi tujuan kita adalah keluar terbit sertifikat CSMS dari unit terkait. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, di dalam prakualifikasi ini adalah nilai kelulusan. Tidak ada yang tidak lulus. Teman-teman semua. Jadi kalau ada yang nanya, gimana Pak? Tidak ada yang tidak lulus. Paling tidak akan ada remedial. Tetapi nilai yang paling rendah pun di bawah 30. Ya. Jadi kita punya
terbit sertifikat nantinya itu dengan nilai-nilai resiko seperti ini. Resiko rendah, resiko moderat, resiko tinggi, sangat tinggi, dan ekstrim. Kalau nanti pas prakualifikasi kita di assessment dapatnya nilai rendah, berarti kita nggak bisa ikut tender dengan nilai resiko tender yang moderate, tinggi, sangat tinggi, dan ekstrim. Jadi sesuai saja. Tetapi kalau kita punya nilai sertifikat CSMS dengan nilai ekstrim, berarti kita boleh ikut semua tender yang ada di unit PLN. Dari itu targetnya, bismillah, mudah-mudahan setiap kali kita assessment kita dapat resiko yang ekstrim. Supaya teman-teman semua bisa bebas ikut tender. Gitu ya. Oke, selama ini kita ikutan assessment itu memang kita lolos dengan nilai ekstrim. Baik, setelah kita dapat sertifikat, ini ketentuan sertifikatnya. Ya, masa berlaku sertifikat ini 3 tahun dan akan dievaluasi setiap selesai kontrak. Nah, yang tadi saya bilang, sertifikatnya berlaku 3 tahun, tapi dievaluasi setiap kali ada kontrak di unit tersebut. Tadi saya kembali lagi, kalau kita ada kontrak di P3BS, kita sudah dapat nilai ekstrim, itu berlakunya 3 tahun, tetapi dievaluasi setiap kali kita sudah menyelesaikan satu proyek pembangunan atau proyek kontrak di PLN tersebut. Apakah bisa dipertahankan ekstrimnya, atau malah disuspend, dan lain sebagainya. Masa berlaku sertifikat kualifikasi CSMS ulang atau remedial tetap mengacu pada masa berlaku CSMS awal. Nah, ini kalau sudah 3 tahun selesai ya. Dan untuk penyedia jasa, tenaga ahli daya, atau proyek multidies dalam jangka waktu lebih 3 tahun harus melakukan pembaruan. Jadi kalau jangka waktu proyek teman-teman semua, ini tim tender itu lebih dari 3 tahun, mungkin ada multi-years ya, saya kurang paham ya. Misalkan ada tender yang jangka waktunya 5 tahun, tapi setelah habis 3 tahun kita harus lakukan assessment kembali ke PLN. Gitu ya. Nah, ini panduan sertifikatnya sudah ada manual. Nah, ini nanti bisa kita asistensi. Ya. Asalkan ada kebutuhan ini segera dikomunikasikan dengan kami. Jangan sampai waktu mepet, tender mepet, teman-teman baru informasikan ke kami. Gitu. Jadi supaya kita bisa segera ya. Kalau bisa inisiatif dari sekarang. Jangan menunggu ada tender masuk. Tetapi inisiatif kira-kira kalau teman-teman tender mau akan ikut tender di unit mana, itu masuk duluan. Tanya duluan, Pak, kami mau registrasi CSMS. Oh silakan. Nah, mana linknya? Kalau linknya sih jadi satu ya. Kami akan registrasi hari ini ya. Oke Pak, registrasi sekarang sebelum tender mulai. Di mana teman-teman pasti sudah ada perencanaan tender di mana saja, khususnya unit PLN ya. Itu kalau bisa di unit-unit itu sudah kita dapatkan sertifikat CSMS sebelum tender dimulai. Jadi jangan nunggu tender masuk baru kita proses asesmen CSMS. Karena kita akan dikejar-kejar. Jangan sampai nanti tendernya nggak dapat gara-gara nggak dapat sertifikat CSMS. Itu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini terkait tahapan yang ketiga. Seleksi pengadaan, melakukan proses pengadaan barang dan jasa, diikuti oleh kontraktor. Jadi tadi kalau kita simulasikan sudah dapat sertifikat CSMS-nya, ini seleksinya. Nah, di dalam seleksinya, sekarang semua unit PLN di RKS-nya itu akan meminta apa yang disebut dengan HSE Plan. Meminta dengan sertifikat kualifikasi CSMS. Nah, makanya balik lagi tadi ke prakualifikasi ya, kita harus punya sertifikat CSMS sebelum melakukan tender. Sertifikat CSMS di satu unit PLN boleh satu saja. Kita lampirkan di beberapa tender di unit tersebut. Tidak setiap tender kita lakukan sertifikat CSMS, tidak. Jadi kita sekali dapat sertifikat CSMS, setelah itu bisa dipakai beberapa kali di unit tersebut. Gitu ya. Nah, ketentuannya ini mulai tanggal 1 Februari sampai dengan seluruh proses pengadaan wajib mensyaratkan kontraktor memiliki sertifikat CSMS. Dikeluarkan oleh PLN, dapat mengakomodir semua level resiko pekerjaan. Mulai 1 Juli, pelaksanaan pengadaan level resiko tinggi, sangat tinggi dan ekstrim wajib mensyaratkan sertifikat CSMS. Ini sebagai persyarat saja bahwa di semester 2 baru diberlakukan yang untuk level ekstrim. Kayak pembangunan tower dan sebagainya. Itu baru diberlakukannya di semester 2. Wajib mempunyai sertifikat CSMS. Ini proses seleksi di pengadaan, teman-teman semua.
Ini sebagai gambaran teman-teman tender, ya, teman-teman sales melakukan proses tender atau pengadaan di unit PLN. Seperti biasa ada TOR, jenis risiko, pengadaan membuat RKS. Ini unitnya ya, unit PLN, user mengajukan permohonan, unit PLN-nya lalu diproses oleh pengadaan unit PLN setempat. Lalu pengadaan mengundang vendor, seperti biasa lah kita lakukan ya. Vendor menyampaikan syarat sesuai RKS. Ya. Apa itu? Sertifikat CSMS dan lain sebagainya. Lalu pengadaan melakukan evaluasi. Ini proses pengadaannya saja. Ini hanya menginformasikan bahwa akan ada rencana dan sertifikat CSMS yang dipersyaratkan oleh pengadaan unit PLN terkait. Ya, di dalam RKS. Baik, ada pertanyaan rekan-rekan semua sampai dengan sini? Silakan. Mbak Agnes, suaranya masih kecil nggak sekarang? Anggara, Ya, siap. biasa kita Mas Anggara. Oh iya, Malek. Untuk CSMS PLN ini tuh sifatnya regional ya, per regional ya. Jadi tidak ada CSMS terpusat PLN yang bisa digunakan ke unit PLN yang lain gitu ya, seluruh Indonesia. Siap. Oke. Itu dulu, Bang Alek. Saya jelaskan ya. Iya, Baik, jadi gini, teman-teman semua, Bang Alek, kami sudah diskusi dengan teman-teman PLN Pusat. Itu memang ada plus minusnya. Sebetulnya bisa saja kita lakukan sertifikasi CSMS 1 kali. Itu bisa dipakai oleh seluruh unit PLN karena sudah terpusat. Dan semua proses asesmen sertifikasi CSMS sebenarnya juga diverifikasi oleh PLN Pusat secara aplikasi, secara online. Jadi setelah kita input di unit terkait, itu approval akhirnya di PLN Pusat, di K3KL PLN Pusat. Tetapi ada opsi. Kami diskusi dengan PLN Pusat. Apa plus minusnya? Jika teman-teman semua memakai sertifikat 1. Jadi gini, kita sekarang punya 2 sertifikat CSMS, teman-teman semua. Itu diakui oleh seluruh unit PLN. Kalau teman-teman mau akan tender dan terlalu mepet untuk ikut CSMS di unit terkait, bisa pakai sertifikat CSMS yang sudah kita punya. Yang sudah kita punya ada 2. Yang pertama di P3BS, ya, itu dengan nilai ekstrim. Yang kedua di Pusman Pro Jawa Tengah, itu dengan nilai ekstrim. Dan kami sudah ngobrol sama PLN Pusat. Bisa tidak itu dipakai setiap kali tender dimanapun unit PLN? Bisa. Bisa, Pak. Kalau ada unit PLN sekarang yang saya nggak mau terima dari sertifikat yang existing, itu boleh diinfo ke kami, Pak. Kami akan laporkan ke PLN Pusat. PLN Pusat sudah confirm kemarin bahwa jika ada unit PLN yang mewajibkan mensyaratkan harus sertifikasi kembali, laporkan ke kami. Itu enaknya. Ya. Tetapi ada juga saran dari PLN Pusat. Itu opsi dari kita. Jika kita mau ikut serta kembali, silahkan. Dengan nilai positifnya apa? Kalau teman-teman semua memakai sertifikat CSMS di unit lain secara nasional, contoh, kami sekarang lagi proses sertifikasi CSMS di PLN Pusat. Kalau itu lolos dengan nilai ekstrim, teman-teman misalkan pakai sertifikat itu. Atau nanti teman-teman pakai sertifikatnya Puspan Pro Jawa Tengah. Sekarang dipakai oleh teman-teman Jawa Tengah. Nilai negatifnya adalah jika itu dipakai dalam proses tender di teman-teman UID Sumatera Bagian Utara dan itu diproses dan dari nilai evaluasi akhirnya jelek, itu akan berpengaruh kepada nilai evaluasi di proyek yang ada di Jawa Tengah. Kebayang nggak Bang Alek? Karena iya, kebayang. karena secara aplikasi nilai evaluasi itu adalah nilai evaluasinya Pusman Pro. Kalau sertifikat itu secara online dipakai oleh teman-teman tender di UID Sumatera Bagian Utara dan dipakai proyek oleh regional SBU Icon di Sumatera Bagian Utara, bisa secara administrasi. Tetapi evaluasi akhirnya yang dikhawatirkan jika jangan sampai terjadi amit-amit gitu ya, ada kecelakaan kerja fatality misalkan di daerah tersebut, itu juga akan menjadi nilai pengurang di proyek yang sedang dikerjakan di Pusman Pro. Karena input proses dan monitoringnya akan satu nilai
yang keterkaitan. Jadi kalau tendernya cepat, tetapi dalam prosesnya nanti itu kita harus sama-sama monitoring bersama. Jangan sampai ada salah satu yang membebankan unit lainnya atau SBU regional lainnya. Nah, itu plus minusnya. Jadi kemarin message-nya adalah bisa Mas, tapi alangkah baiknya, kayak gitu. Alangkah baiknya jika unit terkait juga PLN mau, kita assessment lagi, jadi kita punya sertifikat CSMS sendiri di unit tersebut. Hanya di unit tersebut. Jadi membebankan unit PLN lain atau regional SBU yang lain. Nah, itulah plus minusnya Bang Alek. Bang lebih seperti itu. Bisa menjawab Bang Alek? Halo, Bang Alek? Ya, bisa Mas Anggara. Yes, Nah, ini ya, agak gitu. berbeda dengan ini ya, kayak kalau di publik itu kan ada Pertamina. Kalau Pertamina itu dia bersifatnya terpusat. Ya. Jadi CSMS yang dikeluarkan oleh Pertamina Pusat Persero bisa digunakan ke Pertamina Group semuanya gitu. Betul. Jadi tadi bahasanya bisa digunakan gitu ya. Bisa digunakan. Tapi ada sedikit yang harus kita pertimbangkan. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Untuk Itu ya. pengajuan ini Mas Anggara untuk apa namanya CSMS ke regional itu kira-kira butuh berapa lama supaya tidak mendadak gitu? Pengajuan CSMS regional. Oh, maksud saya gini. Selama ini kan kita baru ngeh di saat kita sudah diberikan RKS. Gitu ya. Kita berarti akan melakukan proses tender. Tapi kalau teman-teman tender punya perencanaan kira-kira ke depan akan ada tender di mana sebelum ikut serta di dalam tender tersebut, alangkah baiknya kita bisa lakukan assessment CSMS di unit PLN tersebut. Itu maksud saya. Jadi kalau misalkan Bang Alek, sekarang kan per periodik nih. Ada tender Mas gitu ya. RKS sudah masuk nih. Oh, berarti kan ada jangka waktunya dari RKS ke summit. Nah, ini kan akan singkat sekali kan. Dari proses RKS sampai kita proses kapan tanggal submit, dan kita harus punya sertifikat CSMS di dalamnya yang dipersyaratkan di dalam CSMS. Ini waktunya akan singkat. Tapi kalau kita tarik mundur sedikit, kira-kira Bang Alek sebulan atau 1 semester ke depan akan punya tender di unit PLN mana, ayo kita datangin unit itu. Maksudnya komunikasikan dengan di sana. Kalau kita belum punya sertifikatnya, gitu. Nanti kalau misalkan di sana akan ada tender Mas, kita rencana, yuk kita ke sana, kita ngobrol, kita registrasi di sana, kita lakukan self assessment terlebih dahulu supaya nanti kita ada komunikasi saat sudah mulai tender kita sudah punya atau sedang proses CSMS. Kalau lebih gitu sih maksudnya, Bang Alek. Iya, oke. Gitu ya. Nah, sama juga dengan teman-teman regional gitu ya yang akan punya tender mungkin ya, tender lokal tapi di unit-unit PLN. Kurang lebih seperti itu. Nah, sedikit sisipin sedikit ya teman-teman semua, ini kembali lagi yang baru hadir ini adalah CSMS di unit PLN ya, dari pembangkitan transmisi dan distribusi. Tetapi kalau untuk subholding gitu ya, apalagi yang di tadi publik ya, Pertamina gitu, itu akan mempunyai metode yang berbeda. Karena PLN hanya mengeluarkan peraturan direksi mengenai CSMS kepada seluruh unit-unit PLN-nya, baik dari level distribusi UP3 sampai level terbawah ULP. Begitu juga sampai di unit-unit transmisinya, gitu ya. Jadi semua unit PLN ya, teman-teman semua jangan kaget nanti. Kalau misalkan mungkin teman-teman teman-teman Icon akan punya tender di unit terbawahnya PLN mungkin ya, di ULP misalkan. ULP pun akan minta itu. Berarti kita harus assessment CSMS di ULP tersebut. Lebih seperti itu. Nah, ini makanya agak sedikit ribet. Termasuk kontraktor-kontraktor PLN lainnya pun sama, diberlakukan seperti ini. Makanya sekarang berlomba-lomba nih, antrian di unit-unit PLN yang ingin di assessment oleh PLN supaya mereka bisa ikut tender. Nah, kalau kontraktor yang lain, kalau saya dapat info dari PLN sih mereka ngantri gitu, walaupun tidak ada tender mereka ikutan terus. Di unit ini ikutan assessment dulu, unit sana ikutan assessment, walaupun belum ada tender atau mereka udah punya perencanaan pengadaan akan ikut tender di sana, saya tidak ngerti. Tapi mereka rajin sekali ikut assessment di sana sini, supaya saat nanti akan tender mereka sudah punya assessment, sudah punya sertifikat CSMS tersebut. Lebih seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah,
Setelah seleksi, nah ini di dalam seleksi tadi akan ada HSE plan. Nah, ini adalah standar HSE plan. Walaupun tidak ada format khusus yang disyaratkan oleh PLN, tetapi poin-poinnya akan ada HSE plan. Nah, ini sering kali nih ya, teman-teman tender juga minta ke kita gitu ya, tolong dong diisi HSE plan-nya gitu. Nah, kami hanya minta tolong gitu ya, diskusikan dulu dengan kami gitu ya. Jangan nanti pas kirim HSE plan gitu. Saya tunggu besok. Mohon maaf gitu, kami harus dulu mendeklar itu pekerjaan apa. Gitu. Karena mengenai job safety analysis, prosedur pekerjaan, struktur organisasi proyek, kami pun harus ngobrol sama teman-teman tender khususnya gitu ya. Tentunya akan ada di persyaratan RKS-nya juga itu. Ini kan banyak dari sini ada timeline-nya, pekerjaan seperti apa rencananya. Nah, kan inline dengan K3-nya. Soalnya kalau HSE plan-nya kita nanti asal-asalan, pas di assessment nanti akan nggak nyambung. Ya, itu yang jadi bahaya dan backfire ke kita. Baik teman-teman semua. Nah, setelah tender selesai, kita dapat SPK atau perjanjian kerjasama. Nah, disinilah nih, kenapa kami mengundang teman-teman operasional yang sebagai direksi pekerjaan kalau di dalam kontrak. Gitu ya, responsibility-nya akan masuk ke sini nih. Entah itu nanti teman-teman pembangunan, teman-teman aktivasi, atau teman-teman siapapun yang ada di regional. Setelah dapat perjanjian kerjasama, input data kontrak pekerjaan pada aplikasi CSMS. Ini akan dikawal teman-teman operasi, ya, ditandatangani, ini diinput di dalam aplikasi CSMS. Setelah itu, vendor atau kita disebut vendor submit HSE plan-nya. Ini juga secara aplikasi. Nah, ini nanti koordinasi dengan kami. Itu ya. Apa saja yang harus disubmit karena ini poinnya banyak yang harus dijawab terkait HSE plan-nya. Biar kami asistensi, tetapi jembatani kami untuk ini, Mas, ada kontrak nih baru harus nginput CSMS. Jangan sampai nanti PLN-nya itu ngejar-ngejar K3 atau HSE-nya, teman-teman bingung. Itu kami open nih di sini. Kalau teman-teman semua sudah dapat kontrak dan itu ada fungsi atau syarat HSE-nya. Kemarin tuh contoh ya dari Mas Bijay ya, hadir ya Mas Bijay dari SBS itu ya. Itu juga banyak sekali persyaratannya di P3BS dan ini perlu koordinasi kita bersama gitu. Setelah input HSE plan dan ini pun di assessment teman-teman semua ya, jangan salah ini di assessment oleh PLN-nya, oleh tim K3KL unit terkaitnya. Kalau ada persyaratan nilai khusus yang kita lolos atau tidak di HSE plan ini. Kalau tidak lolos, proyek belum jalan, teman-teman semua. Ini yang dikhawatirkan. Proyek tidak boleh jalan sebelum sampai dengan lolos. Gitu ya. Dan ini transparansi, semuanya sudah banyak aplikasi. Setelah itu melakukan pre-job activity. Direksi pekerjaan melakukan kick-off meeting dan pengawas K3 melakukan penilaian HSE plan, penentuan target KPI, nanti saya bilang ya. Jadi mereka menentukan KPI-nya, lalu penilaian project activity-nya. Jadi biasanya kalau teman-teman semua dari skop pekerjaan adalah kick-off meeting ya. Nah, biasanya nanti akan dibarengin tuh sama PJ-nya K3. Di situ nanti PJ-nya K3 akan memperlihatkan bahwa HSE plan kita dapat nilai berapa. Dengan minimum kalau nggak salah 70 ya Mbak Rika ya. Minimum 70 kita lolos gitu ya HSE plan-nya. Lalu nanti KPI-nya mereka akan jembrengin KPI-nya apa saja dari sisi K3-nya. Nanti saya lihatkan ya contoh KPI K3 dalam sisi proyeknya. Lalu penilaian project activity-nya. Project activity itu mereka akan menilai langsung saat kick-off meeting biasanya atau sebelum kick-off meeting. Semua kontraktornya dikumpulkan, APD-nya dikumpulkan, JSAWP-nya juga format semua dikumpulkan, mereka akan menilai di situ. Kira-kira penilaian mereka seperti itu, Pak. Jadi kesiapan kita dari sisi K3 sebelum memulai proyek seperti apa. Dan ini perlu kita skenariokan rekan-rekan semua, khususnya teman-teman pembangunan aktivasi yang sudah mendapatkan kontrak. Perlu komunikasi terus dengan kami, supaya tidak ada miskomunikasi. Nanti kira-kira disiapkan apa? Perlukah asistensi dan lain sebagainya. Nah ini juga perlu, jangan sampai nanti PJA-nya nggak lolos kontrak atau proyeknya juga nggak boleh jalan. Ini udah sangat detail sekali ya. Baik, yang keempat melakukan pengawasan. Nah ini yang tadi work in progress, pengawasan pekerjaan. Jadi udah kick off meeting, lalu teman-teman bekerja, mereka akan melakukan pengawasan. Mereka siapa? Teman-teman K3KL, PLN terkait. Ya.
Di sini ada poin-poin juga apa yang akan mereka checklist dan apa yang akan mereka laporkan terkait KPI yang sudah diterapkan atau ditentukan oleh mereka. Mereka akan isi. Salah satunya tadi berapa target temuan unsafe action gitu ya. Berapa kali kecelakaan kerja, berapa kali near miss dan lain sebagainya. Nanti kita coba lihat apa sih contohnya seperti apa itu. Dan setelah proyek selesai, final evaluation. Nah, pengawas ketiga melakukan final evaluasi atau penilaian akhir. Nilai KPI K3KL kontraktor atau kita berapa, nilai PJA-nya berapa, dan nilai work in progress-nya berapa. Yang ini akan menentukan keluarlah surat rekomendasi apakah sertifikat CSMS kita masih bisa dipertahankan oleh unit terkait. Jangan sampai misalkan contoh-contoh amit-amit masalah gitu ya, ada kecelakaan kerja yang berulang-berulang, nah itu pasti akan dicabut sertifikat CSMS-nya. Kita akan assessment ulang kembali di prakualifikasi di depan. Kalau kita tidak memenuhi KPI yang ditentukan. Ada pertanyaan teman-teman semua? Silakan. Teman-teman tender, teman-teman aktivasi, teman-teman pembangunan, ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada ya? Saya lanjut ya. Baik. Oh, ini ada pertanyaan dari Mbak Desi ya. Oke, Mbak Desi dari Jakban. Mas, ini nanti ada aplikasinya ya berarti? Iya, Mas. Mbak. Ini nanti ada aplikasinya. Nah, aplikasinya seperti ini. Nah, ini adalah pekerjaan yang Mas Bijay awasi nih, Mas Bianto ya. Mas Bianto awasi daftar pekerjaan. Username, password. Nah, Oh iya Mas Anggara, iya, siap terkait Bang Alek. akun Silakan. aplikasi ini, siapa yang bertanggung jawab Mas? Karena kan setiap regional sepertinya ada CSMS PLN regional ya. Ya, ya, betul. Nah, akun ini nanti teman-teman tender nih yang bertanggung jawab mengelola. Jangan sampai nanti akunnya salah. Karena saat nanti mulai awal mendaftarkan, meregistrasi, teman-teman tender duluan yang lead nih akunnya. Satu SBU itu hanya satu saja akunnya. Ya, jadi ini bisa di-lead sama teman-teman tender. Kalau misalkan teman-teman tender dari Bang Alex sudah meng-create project di unit Sumatera, misalkan di distribusi Sumatera bagian utara, itu saja yang dipakai untuk unit distribusi Sumatera bagian utara. Jadi satu unit itu hanya satu akun. Sorry sebelum Mas Anggara, tauku Iya. untuk ini dipegang oleh SBU masing-masing ya. Karena dari tender kami nggak ada yang pegang ini. Boleh. Maksud saya Belum gini. pernah ada yang pegang. Ya, maksudnya gini, kemarin kan juga ada beberapa yang sudah di-create sama teman-teman tender ya. Kemarin siapa ya? Oh, timnya Mbak Wiwit ya, Mas Arifin. Mas Arifin yang input, setelah selesai tendernya dapat kontraknya, nanti biar lewat kami jembatani supaya nanti teman akun tersebut bisa dikelola oleh SBU regional. Itu bisa. Karena seperti tadi tahapan yang sudah saya jelaskan di depan. Nah, kalau tahapan teman-teman itu di prakualifikasi, nah di sini kan teman-teman tender nih, prakualifikasi sama dengan pengadaan, ini kan ada registrasi CSMS-nya. Tapi nanti kan ke depannya untuk yang mengisi project activity, nanti yang akan dimonitoring work in progress, yang akan dinilai final evaluasi kan teman-teman regional. Nanti bisa dialihkan, diinformasikan maksud saya, username passwordnya untuk distribusi unit terkait apa. Supaya nanti kami juga akan intens asistensi di sini sebenarnya dengan username dan password yang di-create oleh teman-teman tender di depan. Itu ya Bang Alek. Oke, dan sekarang kondisinya sih masih dipegang teman-teman ini SBU Ya. masing-masing. Siap. Ya betul. Kemarin juga dari Jawa Timur ya, Mbak Dia hadir nggak? Mbak Dia juga ya. Memanage juga username untuk yang Jawa Timur dan sebagainya. Apa. Tapi untuk kedepannya, Bang Alek, kami sih menyarankan yang akan ada tender-tender, nah ini loh, maksud saya. Ini sih untuk memitigasi jangan sampai ada waktu yang mepet dari proses RKS yang sudah diterima oleh teman-teman tender, baru kita lakukan prakualifikasi. Kurang lebih seperti itu. Dan yang pada akhirnya karena mepet banget, kita pakai sertifikat yang ada. Nah ini ya, kalau sertifikat yang ada bisa, gitu. Bisa sekali.
Kalau unit terkait PLN pun nanti komplain, kita bisa komplain kembali, kita bisa laporkan ke PLN pusat. Hanya tadi saja dari sisi operasi penilaian khawatirnya ada penilaian yang kurang baik yang itu akan terkait dengan yang mempunyai sertifikat tersebut. Nah, gitu. Itu ya. Jadi sebanyak-banyaknya lakukan sertifikat nggak apa-apa. Kita akan bantu dan asistensi. Karena pertanyaannya sama aja Mas dan teman-teman semua. 40 pertanyaan itu terus pasti akan ditanya. Baik, ada lagi pertanyaan teman-teman semua? Izin Mas Anggara. Silakan. Yuza Mas dari SBS. Boleh. Ini mumpung masih di awal Mas, jadi agak koreksi dikit yang kebetulan proyek kita dengan P3BS itu pakai yang verifikatornya Pusman Pro Mas. Iya. Karena ini juga mungkin jadi catatan juga yang CSMS yang verifikatornya P3BS sendiri itu malah nggak muncul di aplikasi CSMS-nya PLN. Jadi saat ini kemarin baru hanya ada 2 yang terdaftar di PLN. Itu verifikator Pusman Pro sama verifikatornya UIK SBU gitu. Itu yang pertama, catatan yang pertama. Yang kedua yang melanjutkan tadi pertanyaan Bang Alex sebenarnya. Kan ini memang sebenarnya ada opsi kita kita bisa buat sendiri ya Mas. Maksudnya kita opsi yang mungkin yang lebih baiknya kita buat sendiri di masing-masing unit. Nah kebetulan kan kalau misalnya di SBS, berkaca di SBS itu kan ada 4 level 1 PLN di sini Mas. Berarti apakah memang nanti kita coba buat ke masing-masing 4 itu, karena memang dalam waktu dekat kami itu ada proses renewal kontrak laptop. Jadi kalau nggak salah kami kemarin sempat dapat bocoran di RKS-nya memang tetap dibutuhkan CSMS walaupun itu kategori rendah. Nah, kan laptop ini kan bukan hanya kalau tadi itu di sini ada S2JB, ada UID Lampung, ada UIW Babel misalnya gitu. Apakah bagusnya kita memang nanti buat ke masing-masing unit tersebut atau memang cukup satu aja di sini misalnya di UID S2JB? Nah, itu yang pertama Mas pertanyaannya. Apakah memang seperti itu? Terus yang kedua, kalau memang karena ini nanti dalam waktu dekat kita akan ada proses, dalam tahun ini juga akan lumayan banyak kontrak dengan PLN, renewal kontrak. Nah, ini untuk mempercepat proses sertifikasinya tadi, kira-kira apa yang dibutuhkan nih Mas Anggara? Yang dari kaminya, dari unitnya apa? Terus apakah kami perlu, siapa yang kami temuin di PLN-nya atau seperti apa gitu Mas? Jadi biar bisa langsung kami action Mas, mungkin di bulan ini gitu, untuk pengajuan sertifikatnya. Terus kira-kira berapa lama nanti prosesnya biasanya ya Mas? Karena memang nanti mungkin dalam waktu dekat akan ada pengadaan yang akan muncul, tapi memang belum bisa kita prediksi apakah sebelum Lebaran atau sesudah Lebaran. Ya mudah-mudahan kalau memang bisa kita buat dulu sertifikat dengan unit di sini sebelum Lebaran kan, setelah Lebaran kita bisa pakai yang di unit ini tadi misalnya gitu. Gitu sih Mas Anggara sementara ini. Makasih sebelumnya. Baik. Oke, baik Mas Yuza, saya coba jawab satu-satu ya. Untuk yang tadi P3BS, kami kemarin sudah ngobrol sama PLN Pusat. Dan itu harusnya aktif, Mas. Kami sudah cek kembali. Dan kemarin memang saya nggak ngerti juga kenapa itu tidak muncul di P3BS. Tetapi kami coba kemarin saja, baru minggu lalu ngobrol sama teman-teman PLN Pusat. Saya juga ngomong gini, kenapa yang P3BS kok tidak terdaftar, saya bilang. Padahal kami sudah lakukan assessment sangat sulit sekali. Dan paling sulit memang di P3BS justru karena unitnya unit transmisi gitu ya. Tapi mereka lakukan pengecekan dan perbaikan dan sekarang itu sertifikat CSM untuk P3BS harusnya aktif. Jadi nanti kalau misalkan ada teman-teman unit PLN dimanapun yang ini yang ini menginformasikan bahwa sertifikat CSM P3BS tidak berlaku atau palsu, dalam artian kemarin kan ada ngomong gitu ya, saat di scan barcode-nya ini palsu nih gitu. Akhirnya kita pakai Pusman Pro. Itu harusnya aktif Mas kalau sekarang. Jadi mohon dicoba lagi dan ini sudah statement dari PLN Pusat. Nanti kalau misalkan ada unit yang bilang ini tidak aktif, saya akan infokan ke PLN Pusat dan minta mereka email saja ke kita ya, K3KL Icon PLN Pusat, K3KL PLN Plus, Icon PLN Plus, PLN Icon Plus, nanti kita akan forward ke teman-teman PLN Pusat.
Karena secara sistem itu sudah diakui, dan kemarin kami ngecek lagi tuh di aplikasi CSMS dengan teman-teman pusat, ada kok Mas ini, gitu. Dan ini harusnya diakui. Jadi memang sampai saat ini itu Icon punya 2 sertifikat, Pusman Pro dan P3BS yang diakui. Dan itu levelnya ekstrim dua-duanya. Itu ya. Lalu yang tadi kontrak dengan siapa? PC Lab. Nah, saya tanya dulu, kontrak PC laptopnya secara kontrak dengan siapa, Mas? Kalau Masing-masing ada, Mas. Jadi kalau misalnya kan di sini Oh. ada 4 level 1 nih, ada S2JB, UID Lampung, Babel sama UIP. Nah, itu masing-masing punya kontraknya juga tuh laptopnya. Jadi apakah memang bagusnya kita buat masing-masing PLN, biar nanti memang mungkin bukan hanya laptop kan, maksud Mas Anggara tadi, apakah ada pekerjaan selanjutnya, atau kita coba buat satu dulu. Tapi yang paling penting gimana sih cara buatnya, itu aja sih Oh sebenarnya. gitu. Oke. Iya. Nah, kalau itu nanti ngobrol sama teman-teman pemberi kerja dulu. Pak, kalau misalkan kami akan mengajukan CSMS seperti apa untuk teman-teman pengadaan. Misalnya teman-teman pengadaan unit PLN tahu nih harus menghubungi siapa untuk registrasi. Tetapi registrasi itu sebenarnya bisa kita lakukan sendiri di CSMS. Nanti kita registrasi di dalamnya, kita unit mana, kita masukin NPWP dan sebagainya. Dan kita akan minta untuk di assessment di unit PLN mana. Apakah di S2JB, apakah di UID Lampung, dan sebagainya. Tinggal seperti itu saja, kita milih saja. Nah, kalau misalkan lebih baik semua bisa kita assessment, lebih baik. Tapi kalau waktunya mepet, kita ambil salah satu saja. Dengan harapan kita bisa pakai sertifikat CSMS yang lainnya, yang kira-kira kalau ini level rendah kan masih mending ya. Level rendah, misalkan S2JB saja kita assessment, setelah itu dapat sertifikat CSMS di S2JB gitu ya, dengan kontrak dengan pekerjaan yang laptop tadi, kita bisa pakai di Lampung apapun di Babel. Habis seperti itu. Menjawab dulu ya itu Mas ya. Oke, Ya. siap. Oke. Lalu untuk yang renewal kontrak atau pengadaan muncul sama. Jadi dilihat lagi apakah itu dipersyaratkan sekarang CSMS-nya. Kalau nilainya di atas 100 juta pasti akan dipersyaratkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita segera sekarang silakan. Kalau teman-teman punya informasi PIC teman pengadaan, bisa kontak. Bisa nggak kita sekarang registrasi? Kalau kita bisa registrasi, kita registrasi sekarang. Kita lakukan yang disebut dengan self-assessment dulu. Kita registrasi, lalu kita input semua persyaratannya. Dan kalau diskusi atau pertanyaan berapa lama, Mas? Nah, ini kami butuh bantuan teman-teman semua yang menjembatani kami. Karena setelah nanti di-upload dokumen-dokumen self-assessment itu dengan 40 pertanyaan. Di sini ada 40 pertanyaan teman-teman semua. Banyak sekali. Nah, ini. Ya. Dari leadership, manajemen kepemimpinan, apakah perusahaan saudara mempunyai kebijakan ke-3L? Punya, upload banyak. Itu tergantung dari kita approach ke PLN. Kalau kita approach kenceng, Pak, kita udah submit nih, kapan di assessment? Semakin cepat, pasti akan semakin cepat. Nanti akan ada panggilan, Pak, online apa offline? Online, oke, Zoom-nya mana? Nanti biar kami yang akan menjawab pertanyaannya. Tapi tolong jembatani kami untuk komunikasi dengan mereka. Sampai dengan nanti ada waktu, Mas Anggara diundang ya untuk assessment CSMS di S2JB jam segini, ayo. Gitu. Kita akan sama-sama ikutkan. Dan nanti biar kami yang asistensi itu. Nah, makanya kalau ngomong waktu tergantung kita, teman-teman PLN, kita approach-nya seperti apa. Karena seperti tadi saya bilang, teman-teman kontraktor PLN lainnya pun selain Icon ngantri. Lebih seperti itu. Mereka menunggu di assessment. Kadang pun assessment-nya dibarengin ada. Jadi kita diikut kesakan dengan kontraktor lain, 5 kontraktor sekalian atau 10 kontraktor sekalian gitu ya. Pertanyaannya random bla 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 gitu. Selesai. Ada yang kita cuman sendiri di assessment-nya ada gitu. Sampai dengan setelah assessment pun kita harus approach terus Pak, bagaimana, apa yang kurang dan lain sebagainya. Itu perlu di-approach kepada teman-teman sana. Dan teman-teman semua, ini yang mengassessment ini adalah bukan hanya tim K3KL unit PLN ya. Mereka punya tim yang ditunjuk sebagai asesor CSMS. Maka dari itu kalau saya ngobrol sama tim K3KL misalkan di WRKR gitu ya atau distribusi RKR, itu pasti kalau saya ngomong, Pak, kapan saya assessment? Ya, kami menunggu dari tim dulu. Maka dari itu perlu approachment yang sangat kencang supaya kita bisa lebih cepat dapat sertifikat CSMS. Nah, gitu Mas Oza. Kurang lebih jelas Mas Oza? Siap Mas, nanti kami segera approach ke PLN-nya.
Silakan. Makasih ya, Mas. Nanti diinformasikan saja kepada kami supaya kami bisa bantu situ. Iya, satu lagi deh. Apa tuh? Nah, sebenarnya nyambung lagi ke Bang Alek tadi. Kan kemarin waktu pas kita mau project yang P3BS ini juga sempat jadi pertanyaan teman-teman K3-nya P3BS. Kok banyak banget ya? Maksudnya kok ada lebih dari satu ya sertifikat yang punya ikon gitu kan? Nah, itu kira-kira kontradiktif nggak dengan yang info dari Mas Anggara tadi yang dari PLN Pusat yang memang menyatakan bahwa bisa banyak. Sedangkan kalau menurut pemahaman kami K3-nya PLN di unit malah justru hanya satu aja sebenarnya gitu, nggak mesti banyak-banyak gitu. Itu aja sih Mas. Terima kasih. Ya, baik. Teman-teman semua, tidak ada aturan tertulis. Kita harus satu. Tetapi ini juga disarankan oleh PLN Pusat. Hanya disarankan. Tadi terkait plus minus yang tadi. Kalau teman-teman semua mau pakai sertifikat yang P3BS untuk semua tender, nih, mana sertifikatnya tadi? Nah ini P3BS nih. Penilaian verifikasi dokumen dilakukan oleh PT PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban UP3B Sumatera dengan level ekstrim. Kalau teman-teman mau pakai ini juga silakan. Tidak ada aturan yang baku. Tetapi ini hanya disarankan karena terkait tadi evaluasi. Kita di Icon, teman-teman semua, belum pernah ikut tender yang satu siklus CSMS itu selesai. Belum pernah. Jadi saya belum bisa ngomong, belum bisa menginfokan bahwa itu loh gara-gara itu. Belum bisa. Tapi saya hanya memitigasi. Kami hanya memitigasi. Khawatirnya ini adalah keterkaitan dengan proyek-proyek yang lain. Tapi memang betul, unit-unit PLN, ada kalanya unit-unit PLN yang menginformasikan bahwa cukup satu saja. Tapi hati-hati loh, ada juga unit-unit PLN yang ngomong, saya tidak mau pakai sertifikat Pusmanpro. Karena saya punya asesor sendiri, dan pekerjaan di unit saya lebih beresiko. Itu ada juga. Tapi ada juga unit PLN yang udah pakai sertifikat yang ada aja, supaya cepat ada. Silakan aja. Tapi tadi saya hanya ngasih gambaran bahwa ada risiko nih di belakangnya kalau kita pakai sertifikat assisting. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke ya, Jos, Mas Soja. Siap, siap. Makasih Mas. Nah, kalau Mas Soja mepet, ya udah pakai yang ini aja, apa-apa. Tapi Siap. kita nanti di operasi nih, teman-teman SBU, kita sama-sama monitoring ya, kurang lebih seperti itu. Karena kita belum pernah satu siklus nih, sampai dengan evaluasi akhir. Oke, siap. Ya. Makasih Mas. Sama-sama. Oke, nah ini contoh, saya terusin ya. Ini contoh sertifikat yang kita punya. Nah, teman-teman bisa semua pakai ini. Setiap kali tender silakan dipakai ini. Tapi alangkah baiknya ikut tender lagi, hayu. Kami akan asistensi juga, itu akan lebih baik. Semakin banyak sertifikat, semakin banyak juga kita punya pengalaman untuk di assessment. Ini yang di push One Pro, sama ekstrim juga. Kita udah dapat level ekstrim juga. Ini bisa juga dipakai. Nah, cek aslian sertifikat, nah udah ada ininya nih. Ya seperti biasa ya, pakai barcode. Ada barcode-nya, kita cek, itu pasti akan nge-link. Nah, kemarin memang sudah dicek lagi, Mas Suja di PLN Pusat ini bisa sekarang. Nggak tahu kemarin kenapa ada info tidak dapat diverifikasi ya, oleh unit terkait. Nah itu. Tapi kita sudah, kemarin verifikasi lagi sudah bisa. Harusnya sudah bisa. Nah, ini teman-teman semua contoh pertanyaan yang harus kita jawab dan kita buktikan secara dokumen saat prakualifikasi. Saat kita sudah register, lalu kita self-assessment. Self-assessment itu upload semua pertanyaan yang ada di layar ini, di dalam aplikasi. Lalu nanti menunggu nanti diverifikasi oleh teman-teman asesor di unit PLN terkait. Ini ada 40 pertanyaan. Dan pertanyaan ini sama semua di unit PLN. Karena itu masuk ke dalam SKPRD-nya. Jadi tidak ada yang beda. Dan ini penilaian HSE plan-nya. Nah, ini HSE plan ini banyak nih, nggak cuma 4 sebenarnya. Ada banyak HSE plan yang akan ditanyakan oleh mereka terkait proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh kita. Dan ada bobot-bobotnya, dan ini adalah minimum nilainya yang akan diberikan, akan boleh kita dapatkan untuk lolos. Ini juga ada pertanyaan-pertanyaan cara aplikasi di dalam PJA atau project activity gitu ya. Nanti saat kick off meeting ada PJA, ada pertanyaan-pertanyaan. Saya nggak tahu Mas Yoza kemarin yang proyek yang
dengan Mas Bianta apa sudah mulai PJA apa belum ya? Nanti kita sama-sama diskusi lagi. Lancar sih sementara ini. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Udah Alhamdulillah. project activity ya berarti ya? Sudah ada pertanyaan-pertanyaan terkait K3-nya ya? Quick open. Kemarin udah ya kemarin kalau yang PJA-nya ya kalau nggak salah. Oh, Cuma udah. nanti kami coba cek Cek lagi. lagi ya. Yang jelas kan goals-nya WP ya. Jadi Goals-nya kalau ini belum selesai kita nggak bisa dapat WP kan? Itu Betul. kemarin. Ya, Itu sih. siap. Oke, Mas Suza. Lanjut ya. Dan ini adalah contoh teman-teman semua di dalam PJA KPI yang diterapkan. Nah, ini KPI yang kemarin dengan Mas Suza nih. Ya. Ini KPI yang dengan Mas Yuza, dengan teman-teman PLN P3BS. Ini ada yang leading indikator, ada yang lagging indikator. Di mana ada yang proaktif, ada yang reaktif. Tentunya kalau reaktif terkait jika ditemukan, ya, jika kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Tetapi kalau leading indikator berarti preventive action atau apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah. Standarnya sudah ada di sini seperti fatality, targetnya 0. Fatality itu berarti kecelakaan kerja dengan kehilangan nyawa manusia ya. Lalu lost time injury juga tidak boleh ada, insiden tidak boleh ada, insiden berdampak kebakaran, kerusakan aset juga tidak boleh ada. Ini contoh ya, kepatuhan terhadap penggunaan APD, ya, targetnya ditemukan, targetnya 9 ditemukan 8 skor maksimal. Ditemukannya 9 gitu kan. Ini dapat skornya 8. Nah, ini skornya paling akhir nanti akan menjadi 100. Nah, ini akan menjadi penilaian di saat nanti evaluasi akhir terkait KPI yang sudah ditetapkan. Yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, makanya ini kenapa kali lagi kami mengundang teman-teman operasi yang akan sebagai direksi pekerjaan di lapangan. Ini yang harus kita monitoring bersama. Jadi kita nggak pernah tahu teman-teman PLN kapan menilai ini dan ikut serta. Tahu-tahu mereka akan ada bukti terkait kepatuhan APD gitu kan, kepatuhan terhadap pengelolaan limbah dan lain sebagainya. Ini akan merugikan kita semua. Lalu juga ini leading indikator terkait preventif, berapa kali dilakukan safety meeting periodik atau safety briefing gitu ya. Toolbox meeting berapa kali, safety report-nya berapa kali, pelaksanaan penilaian work in progress berapa kali. Lalu sampai dengan inspeksinya berapa kali. Nah, teman-teman semua ini contoh saja KPI yang sudah diterapkan ya dengan Mas Yuza kemarin di P3BS. Dan ini juga akan menjadi penilaian akhir. Dan dari itu mudah-mudahan ini bisa kita monitoring bersama. Khususnya laporan-laporan. Nah, setelah nanti Mas Yuza, teman-teman Mas Bianta, mohon maaf, punten gitu ya. Nanti laporan-laporan ini pun coba kita diskusikan bersama. Supaya kita bisa buktikan bahwa safety meeting periodic ini 1 kali gitu dalam 1 bulan gitu ya. Dengan notulen notar hadir kita standarkan. Jadi kita bisa lakukan itu bersama. Sebagai bukti nanti di akhir saat nanti dievaluasi akhir. Kayak toolbox meeting, safety report seperti apa, dan sebagainya. Nah ini formulir work in progress, nanti ini checklist yang akan dilakukan saat inspeksi oleh teman-teman PLN. Dan ini diinput oleh mereka di aplikasi gitu ya. Apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan JSA? Apakah pengawas pekerjaan ada di tempat kerja, pengawas K3 kontraktor di tempat kerja, dan sebagainya. Dan ini akan diinput oleh mereka. Dan tentunya mereka akan langsung ke lapangan. Dan kita nggak pernah tahu kapan mereka akan melakukan inspeksi ke lapangan. Dan ini evaluasi akhirnya, insiden record indikatornya, apakah terjadi fatality gitu lah. Ini kan contoh aja ya, terjadi fatality, LTI, kebakaran dengan jumlah kasus 1 gitu. KPI K3 kontraktornya 70%, dapat beban 35. Project activity-nya itu kita nilainya 70 misalkan contoh gitu. Ini 20%. Work in progress-nya pihak ketiga dapat nilai 70, ini bobotnya 45. Nah, berarti nilai akhirnya 70. Nah, nanti di sini hasil evaluasi akhirnya, di sini ada nih memenuhi standar itu di atas 70. Gitu. Tidak memenuhi standar CSMS itu di bawah 70. Pencabutan sertifikat CSMS itu jika terjadi LTI atau fatality. Artinya ada kecelakaan kerja yang menyebabkan kehilangan nyawa. Nah ini di sini sih disebutkan pencabutan sertifikat CSMS. Nah, maka dari itu ini yang harus kita sama-sama teman-teman operasi khusus saya nanti sama-sama kita monitoring. Sebenarnya sih tidak ke arah pencabutan tapi juga jangan sampai terjadi yang fatality. Dan juga kalau kembali lagi ke tadi masalah opsi gitu ya. Nah ini yang terjadi.
kalau misalkan adanya fatality di satu sertifikat P3BS dan ini dipakai di SBU lainnya, nah ini juga bisa terkena imbasnya. Karena mereka kan menginput di dalam satu login yang sama, ya. Di dalam satu P3BS. Kurang lebih seperti itu. Baik, teman-teman semua, itu saja mungkin dari saya. Jika masih ada pertanyaan, silakan kita dapat berdiskusi. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan perencanaan yang lebih baik teman-teman tender sebelum melakukan tender, karena akan ada syarat khusus CSMS yang pasti dipersyaratkan di atas tender 100 juta gitu ya, pengadaan 100 juta. Dan kalau lebih baik lagi ada perencanaan pengadaan di mana, dan itu kita bisa lakukan sertifikasi CSMS. Dan teman-teman operasi khususnya sebagai direksi pekerjaan. Sebagai bayangan ya, tadi dari satu siklus CSMS tadi akan ada keterlibatan teman-teman direksi pekerjaan di dalam satu siklus CSMS. Di mana ada tadi HSE plan, pre-job activity, ada standar KPI-nya yang akan ditetapkan yang kita harus sama-sama tahu, dan work in progress akan dimonitoring oleh PLN, dan akhirnya akan ada penilaian akhir terkait CSMS oleh PLN itu sendiri. Dan itu hasil dari monitoring kita bersama, teman-teman direksi pekerjaan dan teman-teman K3. Itu saja mungkin dari saya, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman semua, kami buka pertanyaan. Saya kembalikan dulu ke Mbak Rika. Silakan Mbak Rika. Terima kasih Pak Anggara atas paparan untuk sosialisasi CSMS di hari ini. Mungkin untuk rekan-rekan semuanya, apa ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa melalui chat atau mungkin raise hand atau langsung saja di unmute ya untuk mungkin. Dan mau mengingatkan sedikit untuk rekan-rekan yang belum mengisi absensi ya pada hari ini, mohon dibantu untuk pengisiannya karena di data yang kami terima ini belum sampai 50% yang mengisi absensinya. Itu mungkin bisa dibantu oleh rekan-rekan sekalian. Hanya untuk unit-unit PLN. Selain subholding dan anak perusahaan. Karena Mbak Rika pernah tuh ikut tender di IP, waktu itu masih IP. Pakai sertifikat ini nggak mau terima mereka. Karena mereka punya kebijakan sendiri. Nah, karena kalau kebijakan ini dikeluarkan oleh PLN pusat untuk unit PLN ya, tetapi bukan untuk subholding atau anak perusahaan. Jadi teman-teman semua yang punya tender di anak perusahaan atau subholding, sepertinya mereka punya kebijakan sendiri, punya aplikasi sendiri, punya proses sendiri terkait asesmen CSMS-nya. Tetapi memang mereka sudah mengimplementasikan CSMS sebelum unit PLN itu sendiri. Contoh, PLN Nusantara Power atau Indonesia Power itu terlebih dahulu punya sistem CSMS-nya selain unit PLN sendiri, selain PLN pusat sebelumnya. Jadi lebih dulu mereka punya sistem ini. Makanya mereka punya kebijakan sendiri, punya perdir sendiri. Kalau kita mau ikut tender di tempat mereka, kita harus ikut kebijakan mereka. Kita asesmen sendiri. Ya. Lebih seperti itu. Makanya kemarin kita punya sertifikat yang IP ya Mbak Lisa ya. Yang IP sudah kita dapat, tapi yang Nusantara Power masih diproses sama Mbak Rika. Mudah-mudahan bisa dapat untuk yang Nusantara Power. Tapi yang artinya sesama subholding pun mereka tidak akan menerima. Karena mereka punya sistem sendiri-sendiri, mereka punya aplikasi sendiri, mereka punya kebijakan sendiri. Bagaimana menilai kontraktornya terkait pekerjaan di proyek-proyek mereka. Gitu, Mbak Lisa. Jelas ya? Siap, Mas Anggara. Terima kasih, Mas. Oke. Ini teman-teman semua pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya coba rangkum saja teman-teman semua. Terkait goal kita pada hari ini, teman-teman semua sekarang terinformasikan bahwa baik dari teman-teman tender maupun teman-teman direksi pekerja yang akan menjadi direksi pekerjaan dalam satu proyek. Bahwa kontraktor safety management system sudah diterapkan 100%.
oleh PLN kepada unit-unit PLN-nya. Jadi seluruh unit PLN, pembangkitan transmisi distribusi sudah harus menerapkan ini kepada kontraktor-kontraktornya. Dan dari itu kami informasikan sekarang ini bahwa teman-teman semua nanti jangan kaget. Gitu. Dalam proses tender akan ada syarat CSMS. Dalam nanti pelaksanaan kick off meeting sebelum pelaksanaan proyek, proses proyek dan akhir proyek pun akan dimonitoring CSMS-nya oleh tim CSMS di unit terkait pemberi pekerjaan dalam kontrak tersebut. Dari itu mohon dengan sangat nanti kita sama-sama bekerja sama untuk kita sama-sama memonitoring khususnya dalam proses progres pekerjaan sampai dengan penilaian evaluasi akhir. Karena kami informasikan kembali, kita di Icon belum pernah mengikuti satu siklus. Kita baru hanya mengikuti dari prakualifikasi, pre-job activity. Tapi work in progress sampai dengan evaluasi akhir itu belum kita ikuti. Karena belum pernah ada proyek yang sampai dengan akhir kita ikuti CSMS-nya. Kalau prakualifikasi tentunya itu sering kita lakukan. Karena kita assessment CSMS di awal sebelum proses pengadaan. Nah, contoh yang paling dekat yang tadi Mas Yoza ya, P3BS. Sekarang sudah project activity. Nah, tinggal work in progress. Kita monitoring bersama, jangan sampai ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Mungkin itu saja dari saya teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua dan berkah di bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua, teman-teman tender, teman-teman sales, teman-teman operasi, aktivasi pembangunan, teman-teman supporting di SB regional. Jika ada nanti informasi atau informasi atau pertanyaan selanjutnya, silakan ditanyakan ke kami. Kami terbuka. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, khususnya kita untuk menjaga revenue kita bersama. Jangan sampai ada loss revenue dikarenakan suatu hal yang tidak kita persyaratkan. Itu saja. Terima kasih. Cukup dari saya, Mbak Rika. Tetap semangat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi wabarakatuh. Mas Anggara, makasih ya. Pagi. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Jilif, nanti Ya. rekaman akan Terima kita share ya kasih. teman-teman. Ya, makasih Mas Alek. Mas Ingin Mas. mengakses juga Makasih. materi hari ini ada di kolom chat ya. Ya. Untuk Jangan lupa absen teman-teman ya. Ya, Biar udah, puasanya tambah pahala.